Saya tanya guru ngaji saya. Kalau dia yang awal, dia yang akhir, berarti dia ada awalnya dong. Berarti dia juga ada akhirnya. Nah, Nabi Muhammad cerdas sekali membuat pengertian ini dalam laku tawaf. Makanya tawaf itu mulai dari Hajar Aswad, bikin lingkaran sempurna, pertahankan jari-jari, ketemu di Hajar Aswad. Persis seperti kalian dulu di SD belajar membuat lingkaran. Pakunya ditancap, yang pensilnya diputar. Kalau tidak tisoledat, nah tisoledat nih, apa bahasa Indonesianya? Kalau tidak terpeleset, itu akan ketemu titik awal dan titik akhir. Begitu ketemu titik awal titik akhir, jadi lingkaran sempurna, disebutnya mandala. Begitu sudah ketemu mandala, bingung kalian, dari mana saya tadi mulainya? Awal dan akhir ketemu, jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu yang namanya keabadian. Itu ngaji itu begitu. Paham? Pelan-pelan nih ngajinya, kecepatannya 5 km per jam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan Allah mengatakan banyak manusia yang mengatakan saya beriman pada Allah padahal enggak tahu Allah. Dan mengatakan saya beriman pada hari akhir, akhirat. Enggak tahu akhirat. Padahal akhirat itu dari kata akhir. Akhir pakai tak marbutoh, akhirat. Kan disebutnya terminal terakhir. Terminal kita yang awal Allah, innalillah. Terminal terakhir kita juga Allah. Awalnya Allah, akhirnya Allah. Jadi apa itu akhirat? Ya Allah. Gitu aja susah. Paham sampai sini? Oke. Baru paham, kalian juga belum mengalami. Kebanyakan. Jadi nggak apa-apa, paham sedikit aja, bagus. Makanya kalau ditanya sama saya, paham tidak? Lumayan. Bingung saya. Paham tidak? Insya Allah. Tambah bingung saya. Makanya kalau paham itu paham atau tidak gitu aja. Paham apa tidak? Itu. Kalau paham bilang paham, kalau tidak bilang tidak, minta diulang. Gitu yang benar ngaji. Insya Allah. Gak jelas. Karena paham itu bukan urusan Allah. Paham itu urusan Anda. Mau paham apa tidak? Itu masalahnya. Paham aja harus. Kata Allah, saya lagi. Oke, perhatikan saya. Banyak gak manusia yang mengaku sudah beriman pada Allah, padahal gak tahu Allah? Banyak gak manusia yang menyatakan beriman pada akhirat, padahal gak tahu akhirat? Karena akhiratnya juga nanti katanya. Kumaha. Padahal iman itu harus dialami kan. Makanya para leluhur kita, para bijak, para suci mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang gak ngalamin, yang gak akan paham. Kalau gak paham, yang gak iman. Oke? Nah, lanjut dulu sedikit lagi. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka, siapa mereka? Yang tadi tuh, ya, yang masih tertutup tapi ngaku beriman. Nah, orang-orang yang macam begini nih ditolongnya susah. Kenapa? Karena mereka ini sedang menipu Allah. Yang kedua, dia sedang menipu orang yang beriman. Tertipu nggak orang beriman? Kalau orang berimannya sama dengan dia, cuman ngaku beriman, tertipu.
Tapi kalau dia imannya benar dan sudah mengalami, gak akan tertipu. Nah ini bahayanya orang yang tidak beriman menipu orang yang tidak beriman. Orang yang beriman sungguhan gak akan tertipu. Ini nih, saya punya cerita bagus. Jadi suatu saat ada seminar tuh di dalam sumur. Tahu sumur gak? Ya. Peserta seminarnya semuanya katak yang ada di dalam sumur. Penitianya katak, pembicaranya katak, pesertanya juga semuanya katak. Jadi katak itu sedang membahas tentang dunia. Di sumur itu, judul seminarnya membahas tentang dunia. Tetapi di situ ada peserta yang nyelonong, ya namanya burung elang. Hadir sebagai peserta seminar. Jelas, burung elang kan tinggalnya tidak di sumur. Burung elang tuh terbang ke sana, terbang ke sini, ngerti nggak? Nah, jadi si guru besar katak ini pembicaranya menyampaikan presentasi yang luar biasa. Saudara-saudara katak, saya besar di sumur ini. Saya sekolah di sini TK, SD, SMP, SMA sampai S-teler. Sampai saya sekarang menjadi guru besar kepala di sumur ini. Izinkan saya menyampaikan pandangan saya tentang dunia. Wah, apa katanya? Saudara tahu dunia itu seperti tempat kita tinggal ini. Jadi dia menjelaskan kepada pesertanya bahwa dunia itu ya sumur. Tepuk tangan, aplaus. Hebat Anda. Satu-satunya yang tidak tepuk tangan adalah burung elang. Burung elang bingung dengarkan ceramah katak itu. Setahu saya nah ini cium tangan. Dunia itu ada mataharinya, ada ruang kosongnya, ada gunungnya, banyak pohonnya. Lu Anda sembarangan aja bilang dunia itu adalah sumur. Jadi orang yang mengaku beriman di hadapan orang yang beriman beneran akan ketahuan palsunya. Tapi orang yang mengaku beriman di hadapan yang sama-sama mengaku beriman gak akan kelihatan palsunya. Itulah yang terjadi. Clear? Si katak itu pembicaranya gak kelihatan palsunya di hadapan para katak yang lain. Tapi palsunya dia kelihatan kalau dia belum kemana-mana. Karena dia buat kesimpulan yang keliru. Dia bilang dunia adalah sumur. Ceroboh sekali. Untung ada burung elang. Ngerti maksud saya? Gak usah dilanjutkan. Sampai situ aja dulu. Saya pakai ilustrasi supaya nancep. Ngerti? Makanya yang bicara gak beriman, ngaku beriman, yang diajak bicara ngaku beriman. Gak kelihatan. Makanya pengumuman dari saya. Kalian yang ngaku beriman, bicaralah di hadapan mereka yang sama-sama ngaku beriman. Aman. Betul gak? Gitu. Masih ingat gak kalian dulu ketemu saya? Aman gak? Kalian ingat gak waktu ketemu saya? Aman gak? Gak aman. Cekat-cekot. Bingung kan kalian? Ditanya ini salah, ditanya itu salah, betul gak? Akhirnya tidak berani lagi menjawab karena salah semua. Itu bahasa Inggrisnya rampang rempeng. Nah, lanjut sedikit lagi. Fi qulubihim maradun. Ini banyak yang mengatakan kolbu itu hati, itu keliru. Ini tidak cerita penyakit hati. Penyakit hati mah iri hati, tidak bahagia, orang lain bahagia, itu penyakit hati. Ini cerita penyakit kolbu. Makanya aneh.
Kalau di Quran itu tidak ada di Quran cerita hati, nggak ada urusan dengan hati Quran tuh. Semua Quran itu urusannya dengan kolbu. Silakan kalau nggak percaya, cari kata hati dalam Al-Quran, nggak ada. Yang ada di Quran kata kolbu. Makanya di sini fi qulubihim maradun, dalam kolbu mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, penyakitnya tambah parah, tambah kronis. Lihat saya semua, orang yang mengaku beriman, si katak tadi, berbicara di hadapan yang sama-sama mengaku beriman, kasih tepuk tangan gak? Kasih tepuk tangan, nambah gak penyakitnya? Nambah. Itu bahayanya tepuk tangan bagi yang ngaku-ngaku. Dia merasa makin tidak tahu. Kalau dia itu tidak tahu, semakin tersembunyi ketidaktahuannya. Apalagi jadwal untuk ngasih pencerahan pada orang-orang yang sama-sama tidak beriman, padat sekali. Rek irah diajarna. Kahartos. Itu yang di Quran dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, penyakitnya tambah parah. Nah, bahasa kedokterannya komplikasi. Makanya di Quran penyakit manusia itu cuma 3. 1, tertutup mata kolbunya. 2, penyakit kulit, penyakit luar. Yang ketiga, matinya kesadaran. Itu diabadikan 3 penyakit itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Saya nggak bahas ya, terlalu panjang ini, 1 slide aja belum. Ini baru 1 baris. Itu nanti kalian cari sendiri. Saya udah kasih referensinya. Ya, cari. Jangan percaya sama saya. Usahakan jangan percaya sama saya. Ya. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Ini kalimat yang terakhir keren sekali. Bagi mereka ada azab yang sangat pedih, disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya? Apa dustanya? Ngaku beriman. Itu. Jadi ngaku beriman itu dusta. Dan orang yang di kelompok ini tak bisa ditolong. Mau kalian masuk situ? Mau yang dapat ditolong atau nggak dapat ditolong? Baik, stop dulu sampai situ. Karena kalau saya teruskan ini jadi kebablasan. Kita balik dulu ke slide yang berikutnya. Ini masih slide pertama, baris pertama. Ya. Yang kedua, siapakah manusia yang tidak dapat ditolong? Yang tidak sadar kalau dirinya sedang berada dalam kegelapan. Orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan tidak akan merindukan cahaya. Betul? Karena yang merindukan cahaya hanya mereka yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan. Ayo, saya kasih contoh sederhana. Masih ingat gak dulu kalian hidup waktu zaman belum ada PLN? Betul? Gelap. Nyaman? Nyaman aja, gak masalah. Anak 11 jadi, proyek oke, gak masalah. Tapi begitu sudah ada PLN sekarang sejam 2 jam, listrik mati. Kalian sudah mulai kelagapan. Betul?
Nah, ketika seseorang itu tidak sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tidak merindukan cahaya. Tapi siapa saja yang sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan, dan orang yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tentu dia sudah tahu cahaya. Masuk akal? Pasti dia akan merindukan cahaya. Itu yang kedua, yang tidak bisa ditolong. Yang ketiga, ini sudah jelas, yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman tidak bisa ditolong. Yang keempat, yang mengaku sudah Islam, tetapi belum mengalami Islam. Dan Islam itu sebetulnya adalah pengalaman sebetulnya. Makanya di Quran dikatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi muslim. Muslim itu orang yang sudah mengalami Islam, bukan yang mengaku Islam. Ngaku gampang? Ngaku gampang. Kalian ngaku presiden juga nggak ada yang larang. Betul? Yang kelima, yang tidak mempunyai kehendak untuk berubah. Kayak patung. Saya yakin kalian yang datang pagi ini ke sini itu orang-orang yang mau berubah. Orang yang tidak mau berubah dan merasa diri seakan-akan sudah di puncak perubahan, nggak ada di sini. Nggak ada bagiannya. Makanya di Quran dikatakan alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang tidak mau memasangkan telinganya untuk mendengar, maka dia tidak akan pernah sampai pada hidayahnya Allah. Dan siapa yang tidak sampai pada hidayah, maka dia tidak akan mencapai ulul albab. Itulah orang-orang yang rugi. Ulul albab siapa? Orang yang berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Luar biasa. Mengingat itu nggak ada suaranya. Hening, bening, dingin. Yang ada suaranya itu menyebut. Kalian itu lucu. Menyebut diklaim mengingat. Dasar gak ngerti-ngerti karena gak mau berubah gitu. Yang puas menyebut air selamanya kan gak minum air, nyebut aja terus. Kalian ketika minum air nyebut-nyebut air? Enggak, lihat tuh, cara minum air gini. Ada suaranya? Ada tulisannya? Gitu, minum air. Terasa kesini. Gitu aja kok. Ya. Ulangi lagi. Kita sudah bicara secara mendetail tentang orang-orang yang tidak bisa ditolong. Ya. Jadi ada setidak-tidaknya saya mencatat di sini ada 6 kelompok. Yang pertama orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. 2 orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan. 3 orang yang mengaku beriman. 4 orang yang mengaku sudah Islam. 5 yang tidak mempunyai kehendak untuk berubah. Dan yang keenam, yang tidak tahu terima kasih. Makanya di Quran dikatakan, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi orang-orang yang bersyukur pasti akan bertambah terus. Tahu artinya syukur? Syukur itu kebalikan dari kufur. Kalau kufur artinya tertutup, syukur artinya terbuka. Itu ya.
Jadi syukur itu orang yang sudah terbuka. Orang yang terbuka itu bisa menerima apapun apa adanya. Itu terbuka namanya. Nah, kalau kalian main tumpengan ketika naik jabatan, itu saya nggak tahu. Itu namanya tumpengan. Kalian kasih judul syukur. Syukur itu jabatan naik, jabatan gak naik, tetap aja bahagia. Itu syukur. Makanya syukur itu harusnya pada saat kalian jabatannya naik, undang teman makan tumpeng. Nah nanti pada saat jabatannya gak naik-naik, malah turun, undang juga teman. Alhamdulillah jabatan saya sekarang turun. Nah itu syukur. Jadi kalian itu selama ini bukan syukuran, tumpengan gitu. Karena mendapatkan yang diinginkan. Mendapatkan yang tidak diinginkan kan benci sekali. Itu bukan syukur. Itu namanya masih belum terbuka. Paham sekarang? Nah ini wajahnya belum wajah syukur. Baru wajah-wajah yang menendang dan mencengkram. Kalau ada yang diinginkan dicengkram, kalau ada yang tidak diinginkan ditendang jauh-jauh. Itu bukan syukuran, itu namanya kufuran. Ini supaya ngerti aja saya kasih tahu. Nah, sekarang bagaimana cara minta tolong kepada Allah? Ya? Sudah dikasih tahu ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Cara minta tolong kepada Allah itu kata Allah cukup dua. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Awas, kalau saya bicara sholat, langsung kalian berpikir sholat yang 5 waktu. Itu juga betul ya. Tapi sholat itu ada yang lebih keren lagi. Tidak 5 waktu, sholatnya sepanjang waktu. Itu yang lebih keren lagi. Sesuai dengan arti sholat. Sholat itu artinya adalah waslat. Waslat itu melekat, merasakan kehadiran Allah. Gak usah 5 waktu, sepanjang waktu. Nah, makanya kalau ingin merasakan sholat di dimensi ini harus ikut pelatihan sholat khusyuk. Baru masuk ke situ. Ini baru bunga-bunganya aja supaya gelisah. Karena Allah bilang di ayat ini, wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Tidak akan bisa kamu minta tolong dengan sabar dan sholat. Karena itu amat berat. Kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah khusyuk itu bukan konsentrasi. Khusyuk itu bukan memfokuskan pikiran. Ini yang masalah. Banyak orang-orang sok tahu bilang khusyuk konsentrasi. Menciptakan bahasa sendiri. Tafsir Quran bil Quran tuh yang benar. Makanya kata khusyuk karena itu bahasa Rob harus dijelaskan oleh Rob. Itu kan, masih ingat kajian kemarin. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada orang bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Kalau ruh urusan Tuhan, jangan tanya pada yang selain Tuhan. Gitu, bukan tidak boleh belajar ruh. Selama ini kan konyol. Karena ruh urusan Tuhan, udah gak usah belajar ruh. Kalau ruh itu urusan Tuhan, maka cara belajarnya ke Tuhan. Gitu, jangan ke hantu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kamu itu tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit. Nah yang sedikit itu adalah kunci pembuka mata kalbu agar kita bisa ketemu Tuhan. Baru belajar ruh pada Tuhan, baru ngerti. Itu yang disebut dengan kecerdasan melampaui batas, yaitu batas pikiran. Karena tidak mungkin belajar tentang ruh pakai logika, apalagi pakai filsafat, tersesat. Belajar tentang ruh harus pakai ilmu, namanya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat tidak sama dengan tasawuf, tidak sama juga dengan filsafat. Tasawuf itu nggak ada zaman Rasul, nggak ada.
Rasul mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Tuhan. Makanya Nabi Muhammad bilang dalam sebuah hadis, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Maka orang yang sudah diterangi cahaya ma'rifat, akal pikirannya dia sumber agama, bukan penghambat agama. Nah, ada orang yang akal pikirannya jadi penghambat untuk majunya spiritual karena belum terterangi oleh cahaya ma'rifat. Lihat itu 17 hadis Nabi. Dalam buku Sejarah Muhammad yang ditulis oleh Haikal, itu dijelaskan tentang 17 hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku. Kan terus. Yang terakhir, sholat adalah hiburanku. Jadi Nabi Muhammad mah sholat teh hiburan. Kalian sholat lagi hiburan nih, begitu sholat, jam 12 asa cikene geus adan deui. Beratnya sholat teh. Karena nggak ngerti, nggak tahu rasanya, karena nggak pernah belajar. Jadilah sholat jadi kewajiban. Padahal Nabi bilang sholat adalah hiburanku. Gak ada di hadis sholat adalah kewajibanku, nggak ada. Maaf ya, yang alergi pada kata-kata saya, sabar dulu. Nah, apa itu khusyuk? Khusyuk itu kata Allah di Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi khusyuk itu artinya sebuah kondisi yang diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Beda? Oh, setahu saya khusyuk adalah konsentrasi. Ya setahu lu. Tapi setahu Allah khusyuk itu adalah suatu kondisi di mana ingatan seseorang bisa ingat kepada Allah karena sudah diawali dengan mulaqu rabbihim, perjumpaan dengan Tuhan. Masuk akal? Nah, gitu. Harus masuk akal ya. Lalu ayat lain Allah mengatakan in yang surkum, ya, in yang surkumullahu fala ghalibilakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapapun gerangan yang dapat menolong kamu daripada Allah sesudah itu siapa? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu bisa menolong seseorang, bisa tidak menolong seseorang. Allah itu bisa menolong seseorang, bisa juga membiarkan seseorang. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan ditolong Allah menurut ayat ini? Sudah jelas tadi, yang ingin menolong dirinya sendiri. Dan siapa yang dibiarkan oleh Allah? Kriterianya sudah jelas. Dari 6 kriteria tadi sudah jelas, yaitu orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Maka ayat ini dipungkas dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, ya, dan orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Yang beriman, yang sudah tahu Allah. Yang belum tahu Allah, bagaimana bertawakal kepada Allah? Allahnya aja nggak tahu. Gitu. Maka begitu dia jadi orang beriman dan dia bertawakal kepada Allah, ya jelas dong dia akan ditolong Allah. Nah, hati-hati kata-kata ditolong Allah, karena salah kaprah lagi. Ditolong Allah sering dikatakan, wah kalau Allah mengkabulkan semua doa saya, berarti Allah menolong saya. Nah itu kayaknya kalian dari dulu di rumah gak nambah-nambah buku agamanya, ya. Iya, itu aja buku itu, kumpulan doa-doa mustajab. Paling banter nambah mujarobat ya. Jadi nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi ya beli buku kumpulan doa-doa mustajab. Kenapa?
Sudah selesai. Kalau orang sudah mencapai tingkat Islam yang sesungguhnya, dia sudah pasrah kepada Allah, dia sudah tidak mau lagi mengatur-ngatur Allah supaya mengikuti keinginan.